Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast aku, podcast paling gak jelas di muka bumi ini. Oke, kali ini aku mau membahas tentang tips biar circle kamu gak penuh toksik gitu. Apa itu toksik? Toksik itu racun ya, racun di sini bukan berarti untuk membunuh gitu, tapi lebih tepatnya untuk merusak pemikiran, bisa bikin salah pikir gitu, salah logika kita salah gitu, buat aura kita negatif gitu. Gimana ya, lebih tepatnya sih orang yang toksik itu orang yang bisa bikin kita rusak secara perlahan gitu. Nah, apa itu lingkaran toksik? Jadi bayangin aja gitu ya, satu teman toksik aja bisa bikin kita susah sendiri gitu. Apalagi kalau lingkaran pertemanan kita itu isinya toksik semua, isinya orang-orang toksik semua. Bukan efeknya apa? Efeknya bukan cuman pemikiran kita yang jadi salah gitu, tapi malah kita bisa bikin orang lain jadi salah gitu. Orang lain bisa jadi, kita bisa jadi toksik bagi orang lain juga gitu jadi. Nah, ngeri ya, tapi emang gitu kenyataannya. Kebanyakan orang nggak sadar ya kan, kalau sebenarnya mereka itu bisa jadi toksik bagi orang lain. Contohnya aku nih, contohnya aku ini juga toksik bagi kalian gitu kan. Karena apa yang ingin aku sampaikan itu selalu nggak jelas itu. Aku tuh nggak jelas orangnya. Dan kalian harus mulai berpikir gitu kan. Kalian harus mulai berpikir, kenapa kalian harus berteman denganku itu? Meng-add FB ku, mengkonfir FB ku misalnya, follow IG ku, atau kenapa kalian harus dengarkan podcast ini gitu? Kenapa gitu? Kalian harus pikirin itu. Nah, jadi begitu. Punya teman toksik itu nyusahin ya, nyusahin kali. Bukan cuman ya nyusah lah, bisa bikin pemikiran itu jadi aneh gitu, lebih buruk gitu. Makanya ada sebuah hadis dari apa ya, kita itu dinilai menurut agama teman dekatnya gitu. Seorang itu dinilai menurut agama teman dekatnya gitu. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya gitu. Gitu kalau salah ya. Jadi kalau kalian ingin mulai berubah gitu kan, ingin jadi apa aja gitu, kalian mulai cari lingkaran yang sesuai gitu kan. Mulailah cari lingkaran yang sesuai gitu. Ya memang kalian nggak mesti terlalu pilih-pilih, tapi kalian harus menilai seseorang berdasarkan apa yang kalian nilai gitu. Kita nggak nilai dari hati, tapi nilai dari perbuatan gitu kan. Meski niatnya baik, tapi kalau perbuatannya buruk, kita tetap nilai dia buruk gitu. Contohnya gini, kalian ingin punya reputasi yang bagus gitu kan di bidang apa aja, misalnya pendidikan, ya kalian harus punya teman yang pendidikan gitu misalnya. Kenapa? Ya efeknya ada, efeknya kalau kita berteman dengan orang yang baik semua, dengan orang yang nggak aneh-aneh lah misalnya, efeknya gini ya, kayak ada sebuah hadis juga, dia kalau dia permisalan teman yang baik itu kan, permisalan teman yang baik dan buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi. Mungkin kalian udah tahu hadisnya. seorang seorang teman yang baik dan yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi gitu. Nah, penjual minyak wangi ini mungkin bisa bikin, walaupun kita nggak jadi tukang minyak wangi, tapi paling nggak kita dapat wanginya gitu. Atau ya memang gitu ya. Dan kalau kita berteman dengan tukang besi, walaupun kita nggak kena percikan apinya, tapi kita dapat bau hangus di pakaian kita gitu dia. Contohnya itu lingkaran tadi. Nah, jadi gimana biar lingkaran kita itu nggak penuh racun kan? Nggak penuh racun. Bayangin aja kalau misalnya kalian berteman dengan kalian berteman dengan tukang besi semua. Lingkaran kalian tukang besi semua.
ya udah, paling enggak kalian pasti jadi tukang besi juga, atau ya kalian nggak akan bakalan wangi gitu. Nah, jadi gimana biar lingkaran kita nggak penuh racun? Ya kalian harus pikiran dulu, kalian mau jadi apa, tujuan kalian apa, visi kalian itu seperti apa. Kalau aku ya, tujuan aku ketika aku bertujuan ingin menjadi seorang desainer yang bermanfaat untuk semua orang, ya yang pertama kali aku cari itu ya teman-teman sama desainer, teman-teman sama desainer yang mau membagi ilmunya dan mau bermanfaat, bukan cuman yang single factor mau bodo amat sama orang lain ya kan gitu. Tahu ketika aku ingin hijrah ya kan, yang aku lakukan pertama kali itu yang jauhi kawan-kawan yang bisa kemungkinan buat aku gagal hijrah gitu. Dan setelah itu aku mencari teman yang udah hijrah lebih dulu ya kan, yang udah kokoh lah dia, dan terus belajar tentunya. Baru ketika aku ingin lebih kenal dengan sunnah, aku jauhi teman-teman yang punya paham hizbi gitu, paham partai, dan juga cari teman yang sudah kokoh dengan sunnah gitu kan, pasti itu wajib tuh. Nah, tapi ada juga yang nggak mungkin ya, ada juga yang mustahil, tapi paling nggak kita nyerempet dikit bisa lah gitu. Kayak tadi ya, kalau kita berteman dengan tukang parfum, bukan jadi kita jadi tukang parfum, ya paling nggak kita wangi lah ya kan, dia sering dikasih parfum gratis. Nah, ada yang satu nggak bisa. Jadi ketika aku ingin menjadi seorang yang ganteng, seorang yang ganteng ya aku deketin yang ganteng tuh, kawan-kawanku ganteng-ganteng semua. Harapanku ya kali aja nular gitu ya kan, padahal ternyata enggak ya. Aku orangnya biasa-biasa aja, pokoknya aku seperti yang kalian kenal lah pokoknya. Intinya itu, hendaklah kalian melihat siapa yang ingin menjadi teman kalian, siapa yang ingin jadi teman dekat kalian gitu kan. Ada juga yang toksik. Toksik itu banyak ya sebenarnya, toksik itu luas sekali, pokoknya yang aneh-aneh lah pokoknya. Kawan-kawan yang aneh-aneh kayak aku ini itu toksik lah, bisa dibilang toksik lah tuh. Yang aneh-aneh yang jurus apa-apa ya kerjanya gitu kan, itu toksik lah. Contohnya yang paling sering kalian kenal tuh pasti orang yang tukang hutang, ada tuh teman kalian yang suka hutang tuh ada. Hutang nggak masalah ya kan, hutang nggak masalah, tapi yang nggak mau bayar ini, udah hutang nggak mau bayar tuh, kalau kalian terus jadikan teman dekat itu, ya kalian bakalan susah sendiri gitu. Siap-siap aja mental kalian tuh jadi hancur gitu, kalian bakalan ngemis uang kalian kembali gitu. Aku pernah gitu ya, aku udah pernah seperti ini, dan ya aku akhirnya agak jarak daripada jadi tumbal ya kan. Ya gitulah intinya, seperti itu. Kalian pasti pernah punya teman seperti ini. Nah, sosial media juga kalian harus perhatikan gitu, apalagi di zaman sekarang ya kan, kayaknya nggak mungkin banget kita nggak main sosmed gitu kan. Nah tapi gini, eh, sosmed ini pinter ya, sosmed ini pinter kali, lagi kayak Facebook lah misalnya, Facebook lah. Jadi Facebook ini dia bisa membaca apa yang histori kita gitu, aktivitas kita bisa dibaca gitu. Kayak aku ya, aku kemarin lagi scroll ya kan, scroll baca tentang anime misalnya, nggak tahu, aku lupa pula apa judulnya. Pokoknya tentang teori-teori ini lah, teori Naruto lah kemarin kalau salah. Baik, udah anggap aja lah seperti itu. Nah, jadi setelah aku buka link itu, dia kan dia bentuk link itu, link website. Begitu aku klik ya kan, ya udah dia nanti muncul ketika berikutnya ya, muncul muncul setelah hari-hari berikutnya muncul lagi itu, situs itu muncul lagi. Baru ketika kalian contoh lain,
Kayak aku nih juga lagi belajar fotografi ya. Aku lagi belajar fotografi. Tentu dong aku pasti lihat-lihat juga gitu kan, lihat juga apa namanya, grup-grup fotografi isinya apa aja sih orangnya ya kan. Aku upload juga tes kali, minta kritik dan saran ya kan. Sebagai anak baru pasti aku kan seperti itu gitu. Nah, jadi ya udah nggak lama kemudian si berandaku tuh sih tentang fotografi semua gitu, si fotografi semua. Seperti aku pertama kali belajar desain juga kan, belajar desain, gabung ke grup desain. Aku suka liatin karya mereka, aku suka nge-like, komen gitu. Ya sudah, isi berandaku tuh itu semua gitu, itu semua desain semua. Jadi dia semacam, jadi apa yang kita lihat di sosmed itu sebenarnya udah direkam gitu, udah direkam. Kalau kalian contohnya nih, ada fitur baru di Facebook ya kan, ada fitur watch, tau ya watch ya, dia kayak dia YouTube tuh. Jadi kayak YouTube sebetulnya. Facebook ini mau bikin semacam kayak YouTube. Jadi fiturnya namanya Facebook Watch. Nah di Watch ini ada, kalau kalian perhatikan polanya, kalau kalian pernah nonton misalnya kayak apa ya, aku pas lagi belakangan ini isinya apa ya, isinya tentang apa, One Punch Man. Kalau pernah lihat anime One Punch Man sama Doraemon, jadi isinya itu semua gitu. Kalau nggak OPM ya Doraemon itu, isinya itu aja itu. Sampai kalian buka video baru yang belum pernah kalian tonton, nah ya itu nggak akan berubah gitu, isinya itu aja itu. Pokoknya kalian udah terlacak lah, apapun yang kalian lakukan udah terlacak di sosmed. Itu jejak digitalnya memang kejam ya. Aku ngasih tahu aja, kalau kalian perhatian polanya pasti seperti itu, kalau kalian sadar ya. Jadi apalagi kalau browsing website aja, kalian kalau browsing itu hati-hati itu. Kalau kalian ingin biar nggak toxic kayak aku lah, contoh kecil kayak aku tadi ya. Jadi aku buka situs anime dan isinya itu anime semua. Jadi bisa kalian bayangkan itu, yang kalian lihat tuh situs hoax semua, isinya tentang berita bohong semua. Ya udah, kalian nggak akan beralih dari situ sampai kalian ngereport ada dia tombol petik 3 nih ya, tanda petik 3, baru kalian sembunyikan semua postingan seperti ini gitu, melaporkan, report segala macam. Kalian nggak akan nggak lihat postingan artikel semacam itu. Jadi kalau dia artikel website, ada bacaan disarankan oleh Facebook. Nah itu lagi ada di Facebook, itu ada namanya Facebook Pixel. Jadi kalau makanya hati-hati ya, kalau Facebook Pixel ini termasuk bagian dari marketing gitu. Jadi kalau kalian ngeklik apa aja misalnya apa aja lah, kayak tadi aku contohnya ya. Jadi Facebook Pixel itu aktif nanti. Facebook Pixelnya aktif. Nah kalian jadinya itu tadi, kalian jumpanya artikel itu ya, berandakan itu semua. Kayak spam. Cuman ya nggak sering-sering kali. Cuman kalau kalian isinya itu semua, asal lihat website isinya itu semua ya, kalian lama-lama berubah juga pemikiran kalian gitu. Aneh-aneh aja deh. Itu ya. Itu satu. Jadi kalian harus mulai hal-hal toksik kalian itu. Karena kalau kalian nggak berubah, berisi beranda kalian, isi sosmed kalian hal-hal toksik semua ya, secara nggak sadar, secara nggak langsung isi pemikiran kalian jadi bakal jadi toksik. Nah jadi kira-kira apa tipsnya nih untuk yang biar bisa jauh dari lingkaran toksik? Kalau menurutku sih ada 4 hal. Perhatikan teman dekat kalian, ya itu tadi ya, ibarat kayak tukang parfum sama tukang besi.
kalau kalian deketi tukang parfum ya kalian bakalan wangi. Kalau kalian deketi orang tukang besi paling ya kalian dapatnya gosong aja, bau gosong. Baru perhatikan isi sosmed, karena sosmed nih pengaruh loh sama kalian, pengaruh loh. Kalau kalian main sosmed nih nggak bijak-bijak lah, bijak-bijak. Ada berita apa aja gitu, kalau kalian respon misal like, komen atau apa aja gitu, isi postingan kalian siap-siap pasti nggak jauh-jauh dari situ, nggak jauh-jauh dari konteks macam itu. Baru ketiga, ingat tujuan kalian ya, ingat tujuan kalian. Tujuan kalian itu apa, kalian ingin jadi seperti apa. Karena kalau kalian nggak bertujuan apapun ya kalian nggak jadi apapun gitu. Itu sih. Baru yang terakhir, keempat, niat tadi ya, niat, ketulusan hati kalian tuh perhatikan ya. Kalau kalian nggak tulus terhadap sesuatu ya, tekad kalian nggak kuat ya kalian gagal juga ya, kalian nggak akan bisa jadi sesuatu itu ya. Ya aku sih tekadku kayaknya kurang kuat juga sih kayaknya, tapi aku setidaknya selalu aware tentang tekad ini. Oke, sekian, terima kasih kalian sudah mendengar ocehan tidak bermanfaatku ini. Ini cuman latihan agar aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.